bersinar, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan nama-Nya Yesus, ku tinggikan nama-Nya besar, ku tinggikan nama-Nya Yesus, ku tinggikan nama-Nya besar. Bicara kami, bicara kami melewati badai. Apapun masalah kami, kami gak menyerah. Kami tetap meninggikan nama Yesus, dan kami pasti melewati badai. Haleluya, haleluya. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar, masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan nama-Nya Yesus, ku tinggikan nama-Nya besar, ku tinggikan nama-Nya Yesus, ku tinggikan nama-Nya besar. Bicara kami, bicara kami melewati badai. Shalom teman-teman semua. Ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan? Ya, kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang cerita firman Tuhan dari Yeremia 18. Nah teman-teman, kita punya tema saat ini, gagal bangkit lagi gitu ya teman-teman. Nah, kakak mau tanya ke teman-teman semua, apakah teman-teman pernah gagal? Ya pastinya pernah ya teman-teman. Kita semua pernah gagal, termasuk kakak juga pernah gagal teman-teman. Nah, yang ingin kakak tanya sekali lagi adalah, setelah kita gagal, apa yang teman-teman lakukan setelah gagal? Ya, kakak berharap kita semua ketika mengalami kegagalan, kita bangkit lagi, ya. Kita semangat lagi, ya. Kita coba lagi, sehingga kita akhirnya berhasil ya teman-teman ya. Memang butuh proses untuk kita bisa berhasil ya dari kegagalan dulu. Nah teman-teman, ada satu cerita di dalam Alkitab, yaitu namanya Nabi Yeremia. Nah Nabi Yeremia ini Tuhan tugaskan untuk melayani Israel teman-teman. Nah namun sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang Nabi Yeremia, diingat dulu ya teman-teman, kita mau masuk ke ayat hafalan dulu teman-teman. Dari Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, sekarang kita kembali lagi ke Nabi Yeremia ya teman-teman. Masih ingat kan? Nabi Yeremia yang Tuhan tugaskan untuk melayani bagi bangsa Israel teman-teman. Nah bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk teman-teman ya. Kadang-kadang gak bisa dibilangin ya, sama dengan kita ya. Kadang-kadang kita melanggar perintah Tuhan. Tapi ya teman-teman ya, Nabi Yeremia ini sangat sabar untuk membimbing bangsa Israel. Nah suatu saat ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia dalam satu peristiwa, Tuhan Yesus bilang gini, coba kamu pergi ke tukang periuk. Ya, Tuhan bilang, kamu pergi ke tukang periuk dan lihatlah bagaimana dia melakukan
proses pada tanah liat, sehingga tanah liat itu nantinya dibentuk menjadi hiasan, yaitu guci bisa ya, vas bunga ya. Itu teman-teman dibentuk oleh seorang tukang periuk namanya. Nah, ketika Nabi Yeremia ini mendengar Tuhan berbicara untuk dia datengin tukang periuk ini nih, dia pergi, dia ketemu, baru dia lihat bagaimana tukang periuk itu membentuk tanah liat menjadi sesuatu yang berharga dan indah. Nah, ternyata teman-teman, Nabi Yeremia ini melihat ya, kadang-kadang waktu masa pembentukan itu, waktu tukang periuk membentuk tanah liat ini ya, enggak terbentuk secara sempurna, rusak. Diulang lagi dong, dibuat kembali lagi jadi bentuk yang baru yang lebih baik. Nah, di sini Tuhan mau bilang ke Nabi Yeremia, itulah gambaran antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan itu digambarkan sebagai tukang periuk ya, pembuat. Sedangkan tanah liat digambarkan bangsanya, umatnya yang dibentuk Allah ya. Bagaimana tanah liat ini jangan lentur deh gitu, biar bisa dibentuk. Jangan mau gitu dibentuk oleh tuannya. Demikian kita teman-teman, kita mau dibentuk ya. Sekalipun kadang kita bisa gagal karena diri kita sendiri ya. Kita gagal karena kita sendiri yang mungkin bandel ya. Tuhan bilang gini, kita nggak mau. Akhirnya bentukannya nggak bagus. Tapi Tuhan tetap mau buat kita itu indah, mau buat kita itu bagus ya. Seperti supaya bisa dinikmatin semua orang hasilnya ya. Guci itu kan dinikmatin orang yang bagus ya, indah ya, gitu ya. Belinya di mana ya, gitu kan? Nah, teman-teman sama. Kita dalam kehidupan kita itu kadang-kadang karena kita nggak mau dibentuk oleh Tuhan, contohnya ya, akhirnya kita nggak sempurna gitu loh. Tapi ketika kita datang di tangan Tuhan, tangan tukang periuk ini, kita dibentuk jadi indah teman-teman. Nah, itu tadi ada yang rusak tapi dibentuk lagi sama Tuhan. Nah, coba teman-teman lihat gambar ini nih, imut-imut ya, manja ya, tapi nangis dia teman-teman. Nah, kenapa dia nangis ya kira-kira ya? Nah, dia nangis, aduh aku gagal, nilaiku anjlok gitu ya. Aku dibully sama temanku gitu ya. Jadi banyak kesedihan-kesedihan yang dia alami, nggak dia hampir putus asa gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita pernah mengalami hal itu ya. Kita sedih karena dibully teman, kita dijauhin, kita nggak ditemenin, apalagi kita nilai kita jelek gitu. Tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau buat kita berhasil. Yang penting kita mau apa? Bangkit dong. Coba seperti foto yang satu ini ya. Nah, foto yang satu ini dia itu semangat, dia mau melangkah ya. Bukan gini, aduh ya udahlah aku udah gagal, ya udahlah mau ngapain lagi, langsung putus asa teman-teman, menyerah. Enggak, tapi seperti ini gambar ini. Dia mau melangkah, dia tahu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan itu buat dia berhasil teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita teman-teman? Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua nggak ada yang nggak pernah gagal. Kita pernah gagal, tapi di tangan Tuhan kegagalan itu bisa membuahkan keberhasilan. Nah, coba lihat foto yang satu ini teman-teman, gambar satu ini. Coba lihat gambar yang di atas dengan di bawah. Nah, walaupun ya yang gambar di atas itu masih jauh kan untuk mendapatkan permatanya itu, berliannya itu. Nah, tapi dia tetap berjuang ya. Nah, ini coba lihat gambar yang di bawah. Padahal sedikit lagi loh, dikit lagi ya. Tapi akhirnya dia putus asa, udahlah. Aku udah capek dari tadi nih berjuang, tapi nggak ketemu, nggak dapet. Ya udah aku pulang. Nah, nih. Teman-teman mau pilih yang mana? Yang mau berjuang terus bersama dengan Tuhan, atau sekali gagal tetap gagal? Tuh pikirannya. Salah. Sekali gagal tapi harus mencoba 2 kali gitu loh. Akhirnya bisa gitu loh. Jangan ya udahlah,
udah gagal, nggak bisa. Nah teman-teman ingat, di tangan Tuhan kita bisa menjadi sesuatu yang indah. Sekalipun kita merasa, aduh kak, aku ini apalah gitu ya, aku tuh nggak dilihat orang kak, nggak ada yang mau temenan sama aku karena aku bukan orang kaya, karena aku tuh nggak cantik kak, jadi aku dijauhin. Teman-teman stop berpikir seperti itu ya, karena Tuhan bilang kita berharga dan di tangan Tuhan kita menjadi sesuatu yang indah, seorang yang indah. Ya, demikian firman Tuhan. Tetap semangat, gagal, bangkit lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur anak-anak-Mu di tempat ini bahwa Tuhan mengasihi kami. Sekalipun kami pernah gagal, tapi Tuhan tidak membiarkan kami untuk gagal terus-menerus. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan sehingga kami dapat menjadi orang yang berhasil. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Apapun masalah, jangan pernah